Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan jangan lupa untuk terus bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kenali dan ketahui kapan jin masuk ke tubuh manusia. Jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga jin tersebut menguasai manusia itu, baik secara total sehingga korbannya hilang ingatan atau hanya pada bagian tertentu saja dari tubuhnya sehingga akalnya masih berfungsi dengan baik. Hanya saja bagian tubuhnya yang diserang jin akan terasa tidak nyaman, seperti terasa sakit, pusing, pegal, mual, dan lain-lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, waktu yang paling disenangi oleh jin untuk masuk ke tubuh manusia adalah 1. Ketika sedang marah. Marah adalah salah satu pintu yang dimasuki setan untuk memperdayai manusia. Saat sedang marah maka seseorang akan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan orang lain secara umum. Seperti tidak henti-hentinya memaki, menyebutkan kesalahan-kesalahan dan bahkan yang paling ekstrim sampai tega membunuh orang lain. Gangguan setan seperti ini sangat berbahaya, terkadang muncul dari orang yang jarang kelihatan marah namun begitu marah langsung melakukan sesuatu yang berbahaya. Oleh sebab itu Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 36, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan solusi terbaik kepada siapa saja yang sulit mengendalikan amarahnya, cara yang sangat mudah dan indah untuk menjaga kerukunan dan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, antara lain sebagai berikut. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa dari Sulaiman bin Surat, ia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka baiknya ketika Anda sedang marah banyaklah membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cara kedua untuk meredam kemarahan agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika seseorang sedang marah yakni dengan diam. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, An Ibni Abbasin, Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala lana, wa iza ghadiba ahadukum falyaskut, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah maka hendaknya dia diam. Hadits riwayat Al-Bukhari. Kemudian cara ketiga dengan duduk atau berbaring agar kemarahan tertahan dalam dirinya dan akibat buruknya tidak sampai kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia duduk, kalau kemarahannya belum hilang maka hendaknya dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Itulah 3 cara mengatasi kemarahan sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menimbulkan hal negatif yang bisa mencelakakan diri dan orang lain dan yang terutama agar setan tidak memanfaatkan situasi ini untuk merasuki kita. Kemudian yang kedua, waktu setan atau jin itu masuk ke badan kita yakni saat seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai dari mengingat Allah juga sebab yang membuat setan bisa merasuki tubuh seseorang, terutama saat seseorang sering menyendiri, melamun dan lain-lain. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh jin untuk masuk ke tubuh manusia. Bila kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita bagaimana agar setiap muslim selalu memiliki kontak atau interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apapun juga. Sehingga dia tidak mudah diperdayai setan. Sejak bangun tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, masuk dan keluar toilet ada zikirnya, demikian juga untuk masuk dan keluar rumah.
makan dan minum, dan seterusnya, maka kita menemukan setiap gerak-gerik kita sudah ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia tidak lalai dari mengingat Allah sehingga setan memperdayai. 3. Ketika hawa nafsu bergejolak, saat nafsu dan syahwat menguasai manusia, seringkali setan ikut memanfaatkan kondisi seperti ini. Saat keinginan memuncak untuk mendapatkan sesuatu maka setan akan memperdayai orang. Satu contoh, bila seseorang sedang mabuk cinta maka ia akan selalu ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun bila hal itu tidak kesampaian maka ia akan banyak melamun dan menghayal. Pikirannya kosong, saat itu setan akan merasuki tubuhnya, sedangkan orang yang sering melamun akan sangat mudah dirasuki jin atau setan. 4. Ketika takut yang berlebihan, pintu yang paling senang untuk jin merasuki manusia adalah ketika rasa takut ini muncul dalam diri seseorang. 5. Ketika hati mulai tidak tenang, banyak pikiran dan hal ini yang menyebabkan kekuatan jiwa menjadi labil sehingga banyak jin dan setan yang mudah masuk ke tubuhnya. 6. Karena warisan leluhur, jin warisan ini adalah peninggalan orang tua, kakek atau nenek. Awal mulanya jin ini dipanggil hanya untuk keperluan pribadi, namun jin ini tidak akan mau melayani manusia kecuali mendapatkan keinginan-keinginannya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh manusia. Dari awal jin ini sudah memberi syarat, contohnya ia mengatakan aku mau membantumu tetapi syaratnya aku tidak mau dibuang atau kamu tinggalkan begitu saja, bila kamu mati aku akan pergi ke anak cucumu. Bila tidak, aku akan membunuhmu atau menyakiti keluargamu. Itu adalah ikrar yang diucapkan saat menerima jin. Apabila ikrar tersebut diabaikan, jin akan berulah dengan cara menyakitinya atau menyakiti salah seorang anggota keluarganya. Salah satu fungsi jin ini adalah untuk menjaga anak cucu orang yang bersekutu dengan jin tersebut. Jin bereaksi saat kepepet, seperti kecelakaan dan musibah. Jin warisan biasanya tinggal di pundak. Biasanya orang tersebut merasa pegal-pegal di pundak, ngilu di pundak, gampang emosi, dan gampang capek. Kemudian terakhir, mari ketahui penyebab pintu setan masuk ke tubuh manusia. Di antara sebab-sebab masuknya setan dan jin ke tubuh seseorang ialah 1. Karena balas dendam, jin akan menyakiti seseorang disebabkan karena merasa diganggu oleh seseorang. Di antaranya merasa dirusak rumahnya, membakar di sembarang tempat tanpa membaca basmalah, menebang pohon tanpa membaca basmalah, membuang air panas tanpa membaca basmalah, kencing sembarang tempat. 2. Karena jin tersebut terlalu senang terhadap seseorang, orang yang kerasukan jin bisa jadi karena disenangi oleh jin tersebut, mungkin karena cinta dan lainnya. 3. Karena jin tersebut dipanggil, di antaranya dengan mendatangi dukun, memakai jimat dan lainnya. 4. Karena dikirimi sihir, sihir adalah satu cara setan untuk masuk ke tubuh manusia dengan berbagai macam cara agar bisa mencelakakan seseorang. Sihir ini sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu hingga kini. Selanjutnya kenali macam-macam gangguan jin ini. 1. Gangguan total, yaitu jin mengganggu seluruh jasad seperti orang yang mengalami berbagai sumbatan saraf. 2. Gangguan sektoral, yaitu jin memegang atau mengganggu salah satu anggota badan seperti lengan, kaki atau lidah. 3. Gangguan berkepanjangan, yaitu jin terus berada di jasadnya dalam waktu yang lama. 4. Gangguan sejenak, yaitu tidak lebih dari beberapa detik seperti mimpi buruk dan lainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita dan keluarga kita yang lain agar iman kita terus terjaga dan terhindar dari gangguan jin hingga akhir hayat. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya untuk informasi selanjutnya tentang ruqyah dan alam jin setan. Salam Abu Darbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.